Alkitab menuliskan bahwa harus melakukan genosida atau pemusnahan massal. Saya juga tidak membenarkan Pak Syafruddin Ibrahim untuk mengurusi terlalu dalam kitabnya Anda, meskipun memang dulu dia agama Islam. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon akan kembali berdiskusi sebuah video dari channel YouTube yang bernama Rabbanians ID. Dalam video tersebut merupakan video tanggapan dari Pendeta Syafruddin Ibrahim yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan di dalam video ini, Rabbanians ID ini menyampaikan beberapa fakta atau beberapa bukti yang dia kutip dari seorang profesor dari Amerika yang bernama Emeritus Philip Jenkins, yang dimana dia menyatakan dari penelitian dari profesor ini, dia menyatakan bahwa bukan saja di Al-Quran ada ayat kekerasan, tetapi di dalam Alkitab juga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apakah benar demikian? Kita langsung saja diskusi dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada hari ini bro. Pertanyaan yang pertama, Profesor Philip Jenkins ini dia menuliskan bahwa baik di dalam Muslim ataupun Kristen, memang betul ada ayat-ayat tentang peperangan, tetapi masih lebih baik Muslim, bro. Karena apa? Dia menyatakan bahwa di dalam Muslim peperangannya itu ada peraturan-peraturannya, yaitu peraturan-peraturannya itu bahwa perang itu tidak boleh melampaui batas, wajib melindungi musuh yang minta perlindungan, dan lain-lain. Masih terlihat normal. Tetapi di dalam Alkitab menuliskan bahwa harus melakukan genosida atau pemusnahan massal. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Ya, terima kasih bro. Saya akan mulai dari genosida sendiri. Pertanyaan saya, kata dulu sama atau beda? Apakah pada itu adalah tepat seperti apa yang pada zaman dahulu? Ini kan harus kita pahami dulu ya. Siapa bilang juga bahwa di dalam kitab Kristen seperti misalkan Pentateuch dan Yosua, itu hakim-hakim juga ya, itu melakukan genosida. Tidak, mereka tidak melakukan genosida kok. Maka itu datanya yang lengkap dulu, gitu kan. Jangan percaya bukan dari sumber, gitu. Nah, kita dapat melihat bahwa ada beberapa daerah yang memang tidak berperang dengan Yosua dan bangsa Israel. Terkhususnya itu Kanaan Tengah, gitu ya. Itu tidak berperang dan mereka berdamai kok. Jadi apakah genosida? Ya dari kata definisinya aja, genosida itu kan pemusnahan total sampai tidak ada lagi nation itu atau bangsa itu. Tidak seperti itu kok. Tentu masih ada dibawakan di daerah Kanaan itu, beberapa daerah. Jadi nggak bisa dikatakan genosida. Dari situ saja Anda sudah keliru dalam memahami isi Alkitab, karena Anda sudah punya tujuan nih, bukan netral membahas tentang kajian-kajian, tapi Anda sudah punya tujuan untuk menekan Kristen duluan. Selama Anda punya tujuan terlebih dahulu dan Anda tidak netral, Anda tidak akan bisa mengkaji secara adil atau fair. Jadi lebih baik tidak usah mencari-cari dukungan gitu ya untuk membenarkan statement Anda yang tidak netral. Yang kedua, saya pahami bahwa di dalam Islam dan di dalam kekristenan ada ayat-ayat kekerasan. Iya.
Karena memang kitab suci tidak sepatutnya ya tidak berbohong dan memang menuliskan sejarah itu apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Nah, kalau ditutup-tutupi kan berarti kebohongan. Alkitab tidak menutupi itu dan Alkitab jujur apa adanya. Namun yang kita perlu pahami sudut pandang kita adalah mengapa dulu peperangan itu bisa terjadi. Apakah memang inisiatif dari kebencian, dari dendam, dari amarah, ya, dari hati yang kotor timbullah peperangan itu? Atau sumbernya itu ternyata berbeda? Nah, sekarang kita melihat di dalam janji Tuhan kepada Bapa leluhur Abraham, yaitu Bapa leluhur bangsa Israel, di Terbatin Mamre, itu daerah Kanaan. Ya, Tuhan telah menjanjikan itu semua dan memang sudah keturunan-keturunannya beberapa sudah mendiami di sana. Maka itu ketika Yusuf, seorang anak dari Yakub atau Israel, itu ingin meninggal, sudah tua, dia berharap bahwa suku Israel itu akan membawa tulang-tulangnya kembali ke tanah Sikem, yaitu tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu sejatinya adalah tanah yang diberikan oleh leluhur Abraham, yang nanti akan itu dijanjikan kepada Ishak, Yakub, dan Israel seterusnya. Jadi kepemilikan tanah itu memang adalah milik Israel. Itu adalah tanah perjanjian dari Tuhan. Bukan Israel tidak melakukan yang namanya perampokan tanah, perampokan lahan, sumber daya, tidak. Pada saat itu ya, tidak dilakukan. Tapi memang kalau kita melihat di dalam Kejadian 15 ayat 16, ternyata terungkap sebuah alasan bahwa mengapa orang Kanaan harus dihabisi. Karena kalau kita melihat juga, Tuhan menjanjikan bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan ketika orang Amori di hadapan Tuhan kejahatannya sudah genap. Jadi memang ini adalah bentuk dari penghukuman Tuhan kepada orang-orang Kanaan. Kalau kita melihat dalam kesejarahan Mesopotamia kuno, itu memang orang-orang Mesopotamia kuno, termasuk ya Kanaan, itu melakukan yang namanya ritual-ritual yang sangat keji di hadapan Tuhan. Membakar bayi hidup-hidup di dalam di patung itu ya. Dan untuk melakukan ritual penyembahan ilah. Nah, jadi itu sudah terus-menerus berjalan. Ya karena Tuhan tahu ya, Tuhan tahu manusia memang tidak maha tahu, tapi karena Tuhan tahu bahwa suatu saat Israel akan perang dengan Kanaan, Tuhan pakai itu untuk menjadi cara menumpas kejahatan orang-orang Kanaan. Kalau kita pikir-pikir, orang Israel adalah bangsa yang lemah. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang sekuat Mesir, bukanlah bangsa yang sekuat Kanaan. Yeriko, orang Het, orang Enak, yang dicatatkan bahwa badannya sangat besar-besar sekali. Bangsa Israel bukan bangsa yang kuat. Tapi Tuhan tahu bahwa mereka akan kembali ke situ, maka Tuhan pimpin mereka, dan Tuhan sertai mereka untuk menang. Satu bangsa yang lemah melawan begitu banyak raja-raja yang kuat. Nah, memang karena itu juga untuk mengakhiri yang namanya ritual-ritual keji di tanah yang telah Tuhan janjikan kepada Bapa leluhur. Dan seharusnya mereka semua tahu, keturunan-keturunan itu tahu zaman dulu soalnya patria. Dan memang itu sudah harusnya tahu. Kenapa mereka diami? Kenapa mereka rebut orang Kanaan? Pembagian itu seharusnya sudah jelas. Nah, jadi alasannya mereka berperang bukan karena keinginan hati yang kotor, menumpas kegilaan, kesakitan jiwa, mentalitas yang terganggu. Enggak seperti itu perang. Gitu. Jadi memang perang karena itulah tanah perjanjian. Dan di mana tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan untuk bangsa yang Tuhan pilih, itu harus ada kehadiran Tuhan dan kekudusan Tuhan di sana. Tuhan nggak menerima itu ritual-ritual aneh gitu ya. Karena jelas di dalam Keluaran 20 itu dibaca aja. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembahnya, bla bla bla, semuanya. Itu sebuah keberaturan yang Tuhan mau. Jadi Anda tidak bisa mengatakan ini sebuah genosida. Gitu. Bukan pembantaian.
Ya, karena memang daerah Kanaan Tengah pun yang memang juga berdamai dengan Yosua dan tidak diperangi, gitu ya. Jadi lebih baik ya Anda melihat dari sisi situ. Gitu. Dan bagi saya tidak perlu lah. Saya juga tidak membenarkan Pak Syafruddin Ibrahim untuk mengurusi terlalu dalam kitabnya Anda, meskipun memang dulu dia agama Islam, gitu. Dan ketika sekarang dia memutuskan untuk pindah, menurut saya tidak perlu dia untuk melakukan kajian-kajian seperti itu dan akhirnya menimbulkan penuduhan tanpa pemahaman. Nah, begitu pula sebaliknya. Anda tidak perlu juga untuk meladeni supaya makin lomba-lomba gitu ya, siapa yang lebih jelek, nggak perlu seperti itu. Gitu. Nah, coba dulu pelajari secara sistematis dan komprehensif dulu, karena Alkitab itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Gitu. Jadi menurut saya, Anda perlu netral dan jangan tidak netral untuk mengkaji, supaya keadilan itu nyata pada statement Anda. Terima kasih bro, demikian. Ya bro, pertanyaan yang kedua bro. Untuk menguatkan pernyataannya tadi, dia ada mengutip beberapa ayat bro. Yang pertama di dalam 1 Samuel 15 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Gimana bro menanggapi untuk ayat tersebut bro? Iya, gini. Sekali lagi, ayat ini jangan dipahami sebagai kegilaan atau madness atau insanity dari bangsa Israel. Kita melihat dulu 1 Samuel 15 ayat 1 dan 2 ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Yahweh untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Umatnya, oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi waktu orang Israel pergi dari Mesir, itu kan rencana Tuhan. Itu dalam perjanjiannya Tuhan kepada Abraham kan. Nah, dan kita harus bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kita membuka Kejadian 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi perjanjian ini mengikat. Ya, perjanjian ini mengikat kepada umat pilihan Tuhan. Nah, jadi memang ketika mereka berlaku demikian, mereka semua mengutuki orang Israel, ya mereka harus mendapatkan itu. Itu sudah konsekuensi. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa kejam dan sebagainya, nggak bisa. Karena menurut saya juga, saya tanyakan kembali kepada Anda, lebih kejam perperangan sekali atau neraka selama-lamanya? Kalau Anda bilang Tuhan tidak mungkin dengan cara kejam seperti itu, ya sekarang saya katakan juga, Tuhan tidak mungkin menghukum orang tidak bersalah dalam neraka yang begitu sakit menyakitkan. Pola pikirnya itu di mana gitu? Anda mencari-cari siapa yang lebih kejam. Enggak, paling kejam itu neraka gitu. Kenapa harus cari siapa yang lebih kejam? Menjadi masalah kenapa kalau Tuhan memang tahu bahwa mereka tidak akan pernah bertobat, dan mereka pun itu melakukan sesuatu yang berlawanan, oposisi dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Tuhan pasti genapi janjinya, karena saya percaya bahwa Allah Yahweh adalah Allah ya yang menepati janjinya selalu, tidak pernah ingkar janjinya. Dia tetap konsisten. Nah, maka kalau Kejadian 12 ini Anda tidak belajar,
Anda tidak belajar ceritanya, terus Anda baca langsung ke Samuel situ. Wah, ini Allah kejam sekali gitu ya. Ya nggak seperti itu. Karena memang ini udah masalah urusan pada saat itu ya. Memang karena manusia juga pada saat Mesopotamia kuno, itu budayanya itu adalah berperang. Karena intelektual mereka ya juga belum semaju sekarang. Teknologi mereka juga belum semaju sekarang dan sebagainya. Pendidikan juga jauh lebih maju sekarang. Jadi jangan samakan dengan budaya sekarang, berarti boleh dong ya perang-perang, yang enggak. Gitu ya. Jadi apakah harus segala sesuatu dengan perang? Tidak. Karena budaya sekarang bukan seperti itu caranya. Kalau dulu mereka perang bukan karena ini, karena memang kebudayaan manusia purba ya begitu, barbarian gitu kan. Kalau di game Clash of Clans ya namanya barbarian ya. Barbarian kalau di game COC itu kan pegang pedang gitu, pakai celana kuning, topi kuning gitu. Memang itu adalah kebudayaan manusia zaman dulu. Ya kalau sekarang kita sudah maju ya kita nggak usah perlu pukul mundur lagi ke belakang dengan cara demikian. Jadi kita harus pahami itu ya, bahwa jangan ambil ayat dan Anda melupakan sistematis. Terima kasih, bro. Ya, ada satu ayat lagi, bro, yang dikutip. Ini akan menjadi pertanyaan yang ketiga di dalam Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 17 sampai ayat yang ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca Ulangan 20 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 18, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi sebuah kota, engkau lama mengepung untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya, buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Bagaimana, bro, menanggapi pernyataan untuk ayat ini, bro? Iya, sama saja. Sama saja. Saya gini, yang bagi prioritas bagi Tuhan apa sih sebenarnya? Kalau baca ayat itu tadi, apa sih yang bagi prioritas bagi Tuhan? Yang prioritas bagi Tuhan adalah karena bangsa-bangsa yang kamu sebut tadi memilih untuk menajiskan diri, beribadah kepada Allah yang salah, dan beribadah dengan cara-cara yang tidak benar. Karena mereka, pribadi mereka, itu bersekutu dengan yang namanya dosa. Oposisi, berlawanan dengan Allah. Mereka menetapkan posisi mereka melawan Allah. Dan sekarang apa masalahnya kalau Tuhan tumpas? Itu konsekuensi kan? Kalau Tuhan tumpas itu kenapa konsekuensi? Tuhan yang suruh bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah algojo aja. Tapi Tuhan yang suruh memang itu sudah tidak benar. Dan kalau nanti Anda baca di Yosua, ketika itu semua bangsa Israel masuk dan mengalahkan kerajaan-kerajaan yang berperang itu perang berhenti. Ya bangsa Israel bukan memang cari gara-gara gitu, enggak. Bukan sosokan gitu, bukan saya punya yang namanya people power, enggak sosokan seperti itu, enggak. Gitu. Karena memang itu tanah Bapa leluhur yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan tanah itu adalah tanah perjanjian yang kudus. Tuhan mau ada keberaturan hukum Tuhan di sana. Udah, stop sampai situ aja. Ya kalau orang-orang yang mendiami di sana, seperti salah satunya ada kisah perempuan yang namanya Rahab di Yeriko.
Apakah ditumpas? Enggak. Kenapa? Ya karena dia mengakui bahwa tanah ini ya memang udah dari sejarahnya gitu loh. Dia mengakui kesejarahan itu dan dia mengakui bahwa karya Tuhan kepada bangsa Israel itu terdengar kemana-mana sampai telinga dia tahu bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Rahab pun tahu. Akhirnya Rahab dibunuh nggak dengan pakai? Enggak. Jadi apakah itu genosida? Apakah ayat ini bisa dikatakan genosida? Terlebih lagi ya itulah yang tadi dikutip tadi, profesor itu kan sudah profesor juga. Gimana tapi pembacaannya? Ya maka itu saya bilang gelar itu juga tidak selalu menunjukkan kualitasnya. Ya bro, demikian. Ya bro, saya rasa ini ada pertanyaan keempat, tapi saya rasa hal ini tidak saya tanyakan lagi karena jawaban-jawaban bro dengan sendirinya udah meruntuhkan pertanyaan keempat itu, bahwa hal ini tidak karena hal ini di dalam video itu dia menyatakan bahwa hal-hal yang disampaikan tadi itu sangat bertentangan dengan kasih bro. Udah itu kita skip aja karena kembali lagi ini bukan. Iya, kalau seperti itu juga bertentangan dengan kasih dan Anda tidak setuju, ya seharusnya agama Anda juga tidak mengajarkan ada neraka, penghukuman yang paling kejam. Kalau neraka itu ada, maka Allah Anda tidak ada kasih. Kan nggak seperti itu kan cara pikirnya kan. Cara pikirnya adalah Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dengan akal budi. Ketika manusia menetapkan posisinya untuk melawan Allah, ya ada konsekuensi. Itu kan yang benar kan pola pikirnya. Jadi ketika bangsa-bangsa Kanaan menetapkan posisi untuk melawan Allah, ada konsekuensi untuk mereka. Ya Tuhan sudah maha tahu, Tuhan kasih tahu tuh si Abraham, gitu kan. Sebelum bangsa Israelnya keluar dari Mesir, bahkan sebelum bangsa Israel ada, Tuhan sudah kasih tahu itu. Karena Tuhan maha tahu, ya Tuhan nanti pakai itu untuk mengusir mereka, gitu. Jadi Tuhan bukan mengatur skenario, bukan. Tuhan ini cara manusia, Tuhan ciptakan dengan kehendak bebas, tapi Tuhan tahu gitu apa yang akan manusia pilih, gitu ya. Jadi Tuhan nanti gunakan momen-momen tertentu. Jadi momen itu jangan dikatakan sebagai momen yang kejam dan sebagainya, enggak. Ya karena memang itu sudah konsekuensi. Itu kembalilah pikirkan jadinya. Kalau Anda bilang perang saja kejam, yang mematikan daging saja kejam, yang mematikan tubuh saja kejam, apalagi neraka selama-lamanya, pikiran Anda di sana, roh Anda di sana, tubuh Anda di sana, lebih kejam mana peperangan dengan neraka? Itu kan. Jadi menurut saya itulah ya bertentangan. Saya tepuk. Ya saya serahkan sama bro lah. Silakan bro. Thank you. Ya bro, saya akan bertanya lagi bro. Saya masih udah habis pertanyaan, tapi saya pengen menanyakan satu hal dan bro bisa memberikan jawaban sekaligus closing statement bro. Nah ini kan Rabanians ini kan dia mengutip dari seorang profesor kan bro ya. Terkadang kalau kita mendengar profesor, kita mendengarkan pendeta A, pendeta B, pendeta C, ini pasti pernyataannya benar ini. Karena ada gelar-gelar itu yang mengikuti dia. Nah tetapi ketika tadi bro jelaskan dan kita melihat lagi ke dalam Alkitab, ternyata nggak demikian nih. Nah bagaimana bro bisa menghimbau untuk kita semua yang menonton video ini, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak gampang percaya gitu, apalagi ada gelar-gelar tersebut, profesor atau pendeta A, pendeta B gitu. Bagaimana bro? Ya, bagi saya yang pertama adalah Anda punya kerendahan hati nggak untuk belajar. Setelah itu Anda pelajari dengan fokus, dengan tekun, dengan giat, karena itu yang Tuhan juga mau. Kepada generasi bangsa Israel, Tuhan perintahkan generasi yang pertama. Untuk apa? Ajarkanlah anakmu berulang-ulang kali. Untuk semua regenerasi itu harus diajarkan. Jadi setiap manusia yang jelas ada, itu harus diajarkan. Berulang-ulang kali, kan gitu.
Nah, itu yang menjadi masalah sekarang, kemana pembelajarannya gitu. Nah, juga karena juga kita tidak bisa pungkiri karena memang proses belajar itu kan panjang. Tidak semua orang memiliki gelar yang hebat sekali sampai profesor. Ya, kita harus akui memang beberapa orang pasti punya mindset bahwa ketika orang itu punya gelar profesor, pasti orang itu pintar dan hebat sekali gitu. Tapi kita lupa suatu prinsip yang namanya semua manusia adalah manusia berdosa. Manusia yang tidak sempurna, terbatas. Dan bahkan bisa keputusan-keputusan, pikiran-pikirannya, tindakan-tindakannya didasari dengan dosa yang berlawanan dengan Allah. Kita lupa hal itu. Jadi ketika mendengar kata profesor, kita silau dengan gelarnya itu. Jadi demikianlah, bro. Ya, thank you bro. Udah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan setiap video kami, Bapak Ibu Saudara boleh share kepada setiap orang yang dikenal, bahkan di setiap sosial media Bapak Ibu bisa share supaya semakin banyak orang bisa diberkati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.